Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran PAI kelas 4. Seperti biasa, PAI kali ini masih menggunakan buku PAI penerbit Erlangga. Anak-anak yang soleh dan soleha masih menyambung dari materi sebelumnya, dua materi sebelumnya, yaitu masih tentang santun, ya. Kalau di buku Bandung bisa dilihat halaman 52. Tentang santun ini memang kita harus bisa mendalaminya dan bisa menirunya, karena memang santun adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat yang dimiliki oleh baginda Nabi Rasulullah SAW, kemudian kita sebagai umatnya pun harus memiliki sifat yang santun. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, sifat terpuji orang yang santun itu bisa kita lihat, ya, kalau di buku adalah selalu saling menghargai antara sesama. Itu adalah sifat yang santun, penuh dengan rasa kasih sayang dan saling menghargainya itu memang dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Kemudian kedua, tidak sombong dan angkuh. Sifat sombong adalah sifat yang tercela, apalagi sifat angkuh juga termasuk sifat yang buruk. Oleh karena itu, sombong tidak akan menuai kebaikan di dunia dan di akhirat. Mereka yang berlaku sombong biasanya tidak akan pernah memunculkan kesantunan di dalam hatinya. Oleh karena itu, orang yang sombong dan angkuh betul-betul bukan orang yang penuh dengan kesantunan. Kemudian yang selanjutnya, sikap yang baik kepada siapa saja. Satu, kepada orang tua, ya. Kedua, kepada teman seusia. Dan yang ketiga adalah orang yang lebih muda, ya, memanggil dengan panggilan yang baik kepada orang tua, memanggil dengan panggilan yang baik juga kepada teman seusia kita, dan juga memanggil dengan panggilan yang baik kepada orang yang lebih muda. Anak-anak yang soleh dan soleha, sebelumnya kita belajar tentang meneladani sifat santunnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyantun, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 225. Maka sekarang kita mempelajari di antara sifat Maha Penyantunnya Allah Subhanahu wa taala. Ia, yaitu Allah, senantiasa memberi petunjuk kepada hamba-hambanya dengan penuh kasih dan sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Artinya, dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Maksudnya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh terhadap kamu Allah itu Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, luar biasa. Allah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW dibimbing oleh wahyu, dan itu adalah dari kemaha penyantunan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba-hambanya yang berbuat baik, ya. Kemudian anak-anak yang soleh dan soleha, kita masuk ke dalam bentuk santun dan menghargai teman di lingkungan, ya. Anda bisa lihat di halaman 53. Satu, santun dan menghargai teman di rumah. Bagaimana contoh kita berbuat santun menghargai teman di rumah? Yaitu yang pertama, menjamu tamu dengan baik. Kalau ada tamu datang ke rumah, jangan dibiarkan, tetapi diusahakan, ya, kita menjamu, kita memberi
suatu makanan yang bisa dinikmati oleh tamu kita. Dan itu besar sekali pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menjamu tamu. Dan kedua, berbicara santun ketika ngobrol. Jangan suara yang keluar adalah suara yang kasar, yang keras, dan tidak mengenakan orang yang diajak ngobrol. Tapi berbicara santun ketika mengobrol. Kemudian tidak membicarakan kejelekan orang atau teman lain. Nah, ini adalah ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu gosip. Sedangkan berbuat gosip adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh agama kita. Dan yang keempat, ya contohnya kita berbuat santun di rumah adalah tidak membicarakan hal-hal yang dilarang oleh agama. Tidak berbicara yang kotor, tidak berbicara yang jorok, tidak berbicara yang porno dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ini adalah salah satu contoh berbuat santun menghargai teman di rumah. Kemudian kedua, santun dan menghargai teman di sekolah. Contohnya adalah apa? Menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Tidak boleh menang sendiri kalau berpendapat. Kemudian ramah dan tidak marah saat teman melakukan kesalahan. Tentunya kalau kita bermain, pasti kita kadang berbuat salah dan khilaf, dan itu adalah kesalahan. Ya, kesalahan di mata orang lain. Nah, orang yang selalu berbuat seperti itu, tentu ya, bagi mereka yang berbuat santun, bersikap santun, maka tidak begitu cepat marah dan tersinggung terhadap apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Kemudian selanjutnya, berbicara yang baik saat menyampaikan pendapat, ya. Mau izin kepada Pak Guru, mau minta pinjam sesuatu kepada temannya, pastikan ya, ucapan yang keluar adalah ucapan-ucapan yang baik. Kemudian yang ketiga, santun dan menghargai teman di masyarakat. Contohnya apa? Satu, bersahabat dengan tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di samping rumah kita, di samping depan, di samping kanan, samping kiri, di depan dan di belakang rumah kita. Itu adalah tetangga. Mereka adalah orang yang harus kita perlakukan dengan santun. Maka bentuk kesantunan kepada mereka adalah kita bersahabat dengan mereka. Tidak boleh bermusuhan, apalagi sampai berantem, ya, berkelahi dengan tetangga. Tidak boleh, itu adalah perbuatan tercela. Kemudian selanjutnya, menghargai orang lain yang berbeda agama. Tentunya kita berdampingan dengan orang-orang yang dari berbagai macam golongan. Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Nah, kita bagaimana menghargai mereka, ya. Sebagaimana kita juga ingin dihargai, maka kita harus lebih dahulu menghargai mereka. Menghargai ke mereka itu bukan kita ikut-ikutan dengan ritual agama mereka, tetapi kita membiarkan mereka tidak mengganggu aktivitas keagamaan mereka. Karena insya Allah kalau kita tidak mengganggu peribadatan mereka, mereka pun tidak akan mengganggu peribadatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hormat kepada orang tua di lingkungan tempat tinggal kita, ya. Meskipun kita mendapati ada bapak-bapak, ada kakek-kakek yang ada tinggal di rumah kita atau di sekitar rumah kita, maka kita harus menghargai mereka, menghormati mereka sebagaimana kita menghormati orang tua sendiri. Kemudian selanjutnya, membantu siapa saja yang memerlukan bantuan. Nah, ini juga termasuk perbuatan baik dan merupakan perbuatan yang sangat santun. Siapapun yang meminta bantuan, asal kita mampu, maka tolonglah. Karena insya Allah sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menolong, maka Allah akan menolongnya. Barang siapa yang suka menolong, maka Allah akan dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Dan terakhir, hadis tentang santun kepada tetangga dan tamu, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita bacakan, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarhu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu kiamat, janganlah menyakiti tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
ia harus menghormati atau menjamu tamunya. Anak-anak yang soleh dan solehah, sepertinya itu yang bisa disampaikan. Maka tugas untuk materi kali ini adalah sebutkan 5 sifat santun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka lagi sejarah Rasulullah SAW. Kita temukan sifat-sifat santun Rasulullah SAW. Contoh sifat santun Rasulullah SAW ya, yang kita bisa tuliskan untuk mengisi tugas materi kali ini. Baik anak-anak yang soleh solehah ya, terima kasih atas perhatiannya ya, sampai jumpa kembali. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.